Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Restu Saputra, kemudian Mas Ud, ada Ibu Lani Petangkuman dan Ibu Siti Rahmatia Jano akan mempresentasikan tentang proyek Computational Thinking, yaitu penerapan CT ke dalam pembelajaran STEM, di mana judul proyek yang kami ambil adalah model pembangkit listrik menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis sumber energi alternatif yang benar melalui diskusi kelompok. Kemudian peserta didik dapat merancang proyek pembuatan pembangkit listrik sederhana dengan teliti melalui kegiatan praktik atau proyek. Kemudian peserta didik dapat mengevaluasi hasil rancangan proyek yang telah dikerjakan melalui kegiatan praktik juga. Jadi di tujuan pembelajaran kali ini kita dapat melihat bahwa awal mula peserta didik akan menganalisis sumber energi alternatif apa saja yang kiranya dapat digunakan atau dapat dimodelkan untuk pembangkit listrik sederhana, sehingga hal itu nanti yang kemudian dilanjutkan dalam rancangan proyek dan juga pembuatan model alat sederhananya, juga sekaligus mengevaluasi hasil rancangan proyek yang telah mereka kerjakan. Adapun driving question-nya, yaitu bagaimana kita atau dalam hal ini peserta didik dapat merancang model pembangkit dengan menggunakan sumber energi alternatif. Adapun produk akhir yang diharapkan adalah peserta didik mampu membuat model pembangkit listrik sederhana menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan. Jadi, energi alternatif atau terbarukan nanti bisa disesuaikan. Contohnya bisa menggunakan air, kemudian angin, atau kemudian disimulasikan panas bumi dan sebagainya. Itu nanti tergantung daripada kreativitas dari peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Restu. Yang selanjutnya itu tentang end of activities, yaitu mengenai tentang perancangan model pembangkit listrik dan pengujian model pembangkit menggunakan energi alternatif atau terbarukan. Nah, asesmennya itu penilaian terhadap produk akhir yang dibuat oleh peserta didik, model pembangkit listrik yang mampu menyalakan lampu LED dengan baik, dan desain yang rapi memperoleh nilai tertinggi. Nah, resor yang dibutuhkan atau alat-alat yang dibutuhkan pada proyek ini, yang pertama lampu LED atau lampu LED, generator DC 12 volt, kabel, stick es krim, flowing water, dan kincir. Selanjutnya yaitu ada conditional logic atau kondisi lingkungan dan kondisi sumber energi harus dipertimbangkan secara matang agar pembangkit listrik dapat bekerja secara aktif dan efisien. Misalnya, jika kecepatan angin cukup, maka turbin angin akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Dan jika kecepatan angin berkurang, maka turbin angin tidak akan berputar dan tidak menghasilkan energi listrik. Nah, pengumpulan data yaitu data hasil uji coba rancangan model pembangkit listrik secara sederhana menggunakan energi alternatif atau terbarukan. Selanjutnya itu dekomposisi, mengelompokkan masing-masing alat dan bahan yang harus disesuaikan dengan sumber energi alternatif utama yang akan dipakai. Sumber energi menyebabkan bentuk turbin atau kincir yang berbeda untuk menggerakkan generator. Baik, selanjutnya untuk integrasi CT dalam proyek STEM. Jadi yang pertama pada tahapan abstraksi, yaitu mengidentifikasikan sumber energi alternatif yang akan dimodelkan dan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek sumber energi alternatif. Yang kedua yaitu algoritma, menyusun langkah-langkah dalam pembuatan model pembangkit listrik sederhana menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan. Yang ketiga yaitu komunikasi, presentasi hasil diskusi tentang
sumber energi utama dalam model pembangkit listrik sederhana yang dibuat. Selanjutnya, nah untuk pengenalan pola, jadi identifikasi sumber energi alternatif dan cara mengkonversi energi tersebut menjadi listrik. Untuk pemodelan dan simulasi, jadi model pembangkit listrik sederhana yang sudah berhasil dibuat, kemudian diuji berdasarkan kuatnya arus listrik yang menyebabkan lampu LED menyala terang atau redup. Keberhasilan produk ini dinilai dari nyala lampu LED dan kerapian inovasi atau kreativitas model yang dihasilkan. Selanjutnya saya Ya, oke, lanjut. Untuk perbedaan proyek STEM sebelum dan sesudah diintegrasikan dengan CT. Untuk sebelum diintegrasikan dengan CT, proyek STEM ini biasanya fokus pada pembelajaran dalam disiplin ilmu yang terpisah dengan sedikit atau tanpa penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir komputasional. Proyek atau model STEM pada umumnya terfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan keterampilan kerja tim. Nah, adapun sesudah mengintegrasikan CT dalam proyek ini, proyek atau model STEM juga fokus pada pengembangan keterampilan berpikir komputasional yang meliputi pemecahan masalah, pengumpulan data, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dalam proyek model STEM. Dengan pendekatan berpikir komputasional, serta didik atau siswa ini akan mempelajari cara mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan menggunakan prinsip berpikir komputasi. Atau dengan menggunakan CT dapat membantu meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam proyek atau model STEM. Karena serta didik membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang dibangun sebelumnya. Nah, selain itu, dengan adanya CT ini juga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk proyek yang kompleks. Ya, demikian untuk pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7 dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.